kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Shalom semua, apa kabar di pagi ini ya? Kita sudah sampai di bagian yang kedua dari pembahasan kita. Karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa yang dilakukan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid yang ketakutan, yang merasa bersalah, yang putus asa itu. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Bapa di surga, berikanlah hikmat kepada kami, berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengar akan firman-Mu, berikanlah kami semangat untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah waktu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kelanjutan dari yang minggu lalu. Ya, dikatakan tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Thomas tidak hadir. Ayat 25, maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka
sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian semuanya, kalau kita perhatikan nats ini, sebenarnya loh ya, kalau kita perhatikan, Thomas bukan pihak yang salah, bukan? Dia nggak salah kok. Ya memang sih, salahnya hanya ada satu aja. Minggu lalu si Thomas bolos gitu. Dia tidak ikut doa bersama, sehingga dia tidak melihat, dia tidak hadir, dia tidak menyaksikan ketika minggu lalu Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Hanya itunya salahnya. Tetapi kemudian ketika murid-muridnya cerita kepada dia bahwa kami sudah lihat Tuhan loh, Tuhan sudah bangkit loh, guru kita sudah bangkit loh. Kalau kita perhatikan, ketika Thomas bilang, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan lambungnya ya, lalu mencucukkan jariku ke sana, aku tidak akan percaya." Nggak salah bukan? Karena apa? Logis. Thomas itu seorang yang sangat logis, atau bukan mungkin orang bilang dia ini kayak saintis begitu ya. Orang yang butuh bukti langsung baru akan percaya. Dia tidak mau hanya kata orang begini, kata orang begitu. Mungkin kalau orang zaman sekarang dia ahli fisika kimia gitu yang perlu penelitian dulu, perlu lab, lalu ada hasil, ada bukti, ada data, baru dia akan percaya. Dia bukan orang yang kata orang, dan itu luar biasa sekali. Hanya masalahnya adalah dia ketika mendengar cerita tentang gurunya yang bangkit, ketika mendengar tentang Yesus yang bangkit, dia bilang, "Aku nggak akan percaya kalau tidak ada buktinya." Gimana dia bisa percaya? Wajar. Dia seorang yang logis, dan pada waktu itu memang keadaannya demikian. Banyak orang juga yang tidak percaya, bukan? Akan kebangkitan. Tetapi luar biasanya di sini, kita perhatikan ayat-ayat ini ya. Luar biasanya Tuhan Yesus kita itu ya. Yesus kembali menegaskan bahwa dia mengerti. Ya, minggu lalu kita sudah bahas. Yesus adalah Allah yang sangat mengerti keberadaan kita. Yesus mengerti juga kalau Thomas, atau bahkan mungkin kita sampai hari ini, ada yang masih belum bisa percaya kalau belum dapat bukti dulu. Minggu lalu kita sudah bahas, dia Allah yang sangat maha mengerti kok. Dia mengerti Thomas itu butuh bukti dulu baru akan percaya. Makanya minggu ini spesial. Seminggu kemudian ya, spesial dia datang kepada Thomas. Dan sama kalau kita perhatikan ya, di ayat yang ke-26, 27 itu, ketika Yesus datang spesial untuk Thomas yang tidak percaya sebelum dapat bukti itu, yang dia berikan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Karena mungkin hatinya Thomas saat itu juga lagi bimbang-bimbang gimana gitu ya. Karena benarkah Yesus bangkit lah? Di satu sisi mungkin dia senang mendengar kabar bahwa gurunya bangkit dari antara orang mati. Karena mungkin dia juga menyaksikan ketika suatu hari dulu Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi di satu sisi senang, tapi di satu sisi iya tah, yakin tah, benar tah, dia bimbang seperti itu. Dan dalam kebimbangan itulah Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Kita sudah belajar di kelas. Damai itu bukan tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Tapi damai itu adalah suasana hati di mana Tuhan ada di sana. Damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu, setelah Yesus memberikan damai kepada Thomas,
Lalu dia memberikan bukti yang dibutuhkan Thomas agar percaya. Maka di ayat ini dikatakan, ia berkata kepada Thomas, ayat 27 ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Luar biasa Yesus itu. Dia mengerti Thomas itu pribadi yang unik. Dia harus butuh bukti. Dia mungkin suka, senang, bahagia mendengar tentang Yesus bangkit, tapi dia juga tidak yakin, masa sih gitu ya. Dan luar biasa Yesus mengerti itu. Dan dia membuktikan kepada Thomas, ayo nih lihat, cucukkanlah, jangan gak percaya lagi ya. Maka dari hal ini teman-teman kita bisa belajar satu hal yang luar biasa, bahwa kita diteguhkan lagi iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha pengertian. Dia mengerti kamu, dan saya. Dia mengerti kita, semua apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, bahkan yang orang lain mungkin tidak tahu. Orang hanya lihat apa yang ada dan kita ekspresikan, kita katakan. Tapi dalam hati kita orang kan tidak tahu. Tapi dia Yesus Allah yang maha mengerti hati kita. Dan Yesus ingin dalam semua keadaan itu kita percaya penuh kepadanya. Dia ingin kita percaya penuh kepadanya. Mungkin kita saat ini tidak melihat dia secara langsung, tapi bukankah kita merasakan kehadirannya, bukan? Ketika kita bangun pagi sampai sepanjang hari, mau tidur, cobalah evaluasi sejenak. Refleksi lagi. Kita memang tidak melihat Tuhan secara fisik hadir, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, menuntun kita, menolong kita, menyertai kita. Dan apa yang Yesus inginkan dari semua itu, ketika dia menyertai kita, ketika dia memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah kita, ketika dia memberikan kekuatan bagi kita, ketika dia memberikan jawaban untuk semua pertanyaan dalam hati dan pikiran kita, yang Yesus inginkan apa? Percayalah kepadanya seutuhnya. Oleh karena itu hari ini saya mau menantang kalian semua untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu, dia Allah yang maha mengerti. Dari semua pengertiannya itu, apapun Yesus akan melakukan supaya apa? Kita percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan yang meneguhkan iman kami, agar kami percaya sungguh kepadamu ya Yesus. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak remajamu, siswamu, anak-anak muridmu ya Tuhan. Bahkan kami hamba-hambamu, kami mau berserah kepadamu, kami mau percaya kepadamu. Jika ada hal-hal yang membuat kami bimbang, jika ada hal-hal yang membuat kami sulit untuk percaya kepadamu, Tuhan Engkau sediakan menjelaskan. Engkau sendiri akan menyatakan itu, agar tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan teman-teman, minggu-minggu yang akan datang di awal Mei, kelas 10 dan 11, kita akan ada retreat khusus ya, pembinaan iman karakter. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.